Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah kalian pernah mendengar kalimat ini? Pernyataan tersebut sangat relevan dengan penegakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negaranya. Nah, ada dua upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negaranya. Yang pertama, pencegahan, dan yang kedua adalah penanganan. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut ini. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara. Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera. Kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan peran lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan pelayanan publik. Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik. Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah. Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 4. Meningkatkan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban. Jadi, dengan adanya pengawasan ini bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai. Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. 6. Mengadakan penyuluhan akan pentingnya hak dan kewajiban. Pemerintah bisa mengenalkan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, terutama pada generasi muda seperti kita. Jika generasi muda tahu akan pentingnya hak dan kewajiban sedini mungkin, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran umum dan menurunkan kasus pelanggaran saat sudah dewasa nanti. 7. Meningkatkan hukuman bagi pelanggar. Pemerintah bisa menguatkan hukuman untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hal ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. 8. Menguatkan aturan pada undang-undang. Undang-undang adalah instrumen pokok untuk melindungi dan menjamin semua hak setiap individu manusia. Perlu adanya hukuman tegas yang disahkan dalam undang-undang bagi pelanggar hak dan kewajiban. 9. Memberikan penyuluhan untuk melaporkan kasus. Sebenarnya masih banyak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang tidak terungkap. Hal ini terjadi karena masyarakat masih banyak yang bingung dan tidak tahu mau melaporkan kasus kemana. Apalagi Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki isolasi geografis di beberapa wilayah. Sehingga
Pemerintah wajib memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara melaporkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, terlebih pada daerah yang jauh dari ibu kota dan pemerintahan pusat. 10. Meningkatkan rasa percaya rakyat pada lembaga hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia wajib meningkatkan rasa percaya rakyat pada lembaga hukum. Selain karena tidak tahu cara melapor, ada pula masyarakat yang memiliki nilai kepercayaan yang rendah pada penegak hukum sehingga mereka tidak mau melapor. Nah, pemerintah dan lembaga hukum harus meningkatkan rasa percaya rakyat dengan memberikan penyuluhan, memberikan contoh yang baik, meningkatkan kinerja lembaga hukum, mulai dari polisi hingga Komisi Hak Asasi Manusia. Nah, jika rasa percaya rakyat pada lembaga hukum meningkat, maka pemerintah akan lebih mudah menangani kasus pelanggaran. Selain melakukan tindakan pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi utama, yaitu menegakkan hukum, seperti Polri, TNI, KPK, dan lembaga peradilan. Itu tadi semua adalah upaya dari pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil jika tanpa ada dukungan dari warga negaranya. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa bersikap dan berperilaku yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, selesai sudah pembahasan hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.